Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Banjaran Pak Mat Hamzah, yang kumisnya mantap, kumis idola para janda. Di Banjaran banyak janda ya Pak. Ya pantesan beliau terpilih jadi kepala desa. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali, Kepala Desa Banjaran periode yang lalu, beberapa periode yang lalu. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Purwadi AS, juga Kades juga ya Pak ya, beberapa periode yang lalu. Giginya udah habis ya Pak, kecirenan kok udah habis gitu. Jadi beliau sudah sangat lanjut usia. Selanjutnya yang saya hormati Mbah Yai Muhsinun selaku pemangku masjid kita. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Samiran, Bapak Ustadz Ahmad Syukri, Pak Kadus, Pak Buyung, Bapak Haji Hisam, para kiai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, khususnya sahibul musibah, yakni Bapak Purwadi AS dan keluarga besar. Kami yang datang ke sini dalam kondisi hujan gerimis yang tak henti-henti, datang dalam rangka turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa, sekaligus mendoakan Nyai Supi Andariah. Semoga Ibu Nyai, Mbah kita ini diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan semua pahala amal kebaikan yang pernah dikerjakannya. Saat ini diluaskan, dijembarkan kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang saya hormati, apa kabar? Sehat? Saya doakan bapak-bapak masuk surga semua. Kita ini udah hujan-hujanan ya Pak, hujanan gerimis. Ketika turun hujan, ingdal matar, itu yang paling sahih itu keterangannya ingdan nuzulil ghaib, ketika turun gerimis, doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Apalagi kita berdoa di sini tidak sendiri, tapi doanya kita di dalam majelis. Saya ditanya, Ustadz, doa itu kan bisa sendiri-sendiri. Ngapain ngundang tetangga, ngumpulin banyak orang berdoa? Alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'amminu ba'duhum. Berdoa sebagian mereka mengaminkan sebagian yang lainnya, illastajaballahu du'aahum, kecuali pasti Allah kabulkan doa mereka. Jadi doa bersama, doa dalam majelis ini lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Makanya secara pribadi kita berdoa, tapi sesekali kumpulkan banyak orang doa bersama. Tapi sesekali aja ya Pak, jangan sering-sering, tekor nantinya. Sesekali lagi ada rezeki, ngundang tetangga, ngumpulin. Karena doa dalam majelis ini lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Virus ini memang ada, bukan sekedar isu belaka. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in terkemuka, berarti sejak zaman Nabi sudah ada wabah, zaman tabi'in dan zaman-zaman berikutnya. Beliau mengungkapkan bahwasanya hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Zaman ini adalah zaman kalian mesti banyak diam. Hadza zamanus sukut, zaman di mana kita semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Waridha bil qut, ridha dengan persediaan makan yang ada. Artinya ngirit, jangan boros. Ila antamut, sampai engkau mati. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini pernah terjadi di masa para tabi'in, sampai keluar pernyataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Zaman ini zaman yang kita semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah tinggal di rumah. Muncullah istilah stay at home. Ya gara-gara corona orang Banjaran pinter bahasa Inggris. Stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS sempat kerja dari rumah, home working. Yang kasihan buruh harian lepas, gara-gara di rumah kan home pimpa, alaihum gambreng. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, dulu pernah terjadi zaman seperti ini. Cuman saya perlu ingatkan di awal bahwasanya bukan corona yang menyebabkan kematian itu, tapi kematian itu ajal. Setuju nggak kira-kira? Karena begini Bapak Ibu, mati itu tidak mesti nunggu sakit. Karena yang sehat mati juga banyak. Makanya kita ini menghindari corona bukan karena takut mati, agar tidak sakit. Cuman saya pikir-pikir orang Indonesia ini lebih takut lapar daripada takut mati. Iya nggak kira-kira? Makanya bapak-bapak hampir nggak ada yang pakai masker ini ya. Termasuk Pak Lurah ini. Nggak apa-apa. Wong masker itu nggak ngaruh kok. Karena yang ngaruh itu imunitas, daya tahan tubuh. Dan sudah dinyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
70% klaster penularan corona dari klaster perkantoran. Makanya Pak Haji Hisam sempat kena kan, karena ngantor. Dan belum terbukti penularan corona dari masjid dan pengajian. Makanya bapak-bapak kalau berangkat pengajian, berangkat ke masjid enggak kena corona. Tapi kalau ke kantor kena corona. Maka berhenti ke kantor, ke masjid aja. Setuju enggak kira-kira? Ini kuncinya daya tahan tubuh, Bapak Ibu, imunitas. Dan daya tahan tubuh itu tergantung kondisi pikiran dan hati kita. Kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, rasa cemas, panik, ketakutan berlebihan adalah separuh dari penyakit. Sehat kita, segar kita, bugar kita, tapi pikiran tidak tenang, hatinya cemas, penyakit apapun segera mendekat kepada kita, gampang sakitnya. Maka benar kalau kata dokter yang di Jawa Timur, saya lupa namanya, mungkin itu dokter santri ya Pak, karena biasa diundang ngisi seminar para pensiunan. Penyebab penyakit itu bukan makanan. Jadi bapak-bapak jangan terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani cicilan. Makanya bapak-bapak yang bininya banyak cicilan cepat matinya biasanya. Atau minimal sakit-sakitan. Makanya mulai malam ini berhentilah nyicil itu. Ini udah nyicil bayar enggak? Udah nyicil banyak pikiran, itu yang membebani. Sekali lagi saya ingin tegaskan, di masa pandemi ini tenangkan pikiran, tenangkan hati, jaga kesehatan. Tempoh hari tempat Mbah Basri sempat saya sampaikan, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Setuju gak kira-kira Pak? Sehat lebih baik daripada kaya. Membandingkannya begini, ada orang kaya rumahnya mewah, tapi semua serba pantangan. Makan nasi banyak dikit takut, minum kopi manis takut, teh manis takut, sayur santan takut, ujung-ujungnya yang dimakan tiwul. Di Bandar Lampung tiwul Pak. Coba bapak-bapak lihat masuk rumah makan yang ada menu tiwul, yang makan orang kaya semua. Zaman dahulu yang makan tiwul orang yang gak kebeli beras. Zaman sekarang orang miskin makan nasi kenyang, orang kaya makan tiwul. Terbalik zamannya ini. Maka dari itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaya dia, banyak duitnya, tapi serba takut makan minum. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Dindingnya gedek geribik, atapnya asbes bocor-bocor, lantainya tanah, tapi sekali makan langsung nasi 3 piring. 3 piring loh Pak. Sayurnya nangka di santan, lauknya ikan asin sepiring, sambal terasi, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Habis makan 3 piring lalap triple tadi itu, bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut di Samsung. Wih mantap. Sehat lebih baik daripada kaya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya saya dengar kabar Nyai Supi Andariyah. Beliau wafat di usia lebih 100 tahun tadi. 97 tahun. Subhanallah. Sungguh beruntung anak cucunya. Barang siapa yang dititipi orang tua sampai usia lanjut dan dia ngerumat orang tuanya dengan baik, maka anak cucunya ditetapkan sebagai anak yang berbakti. Allahumma
Amin. Saya jadi ingat binaan kita Pak di Gerakan Serbu. Di Natar, namanya Mbah Suwarti. Umur 98 tahun. Sekarang ini sakit liver dan komplikasi. Enggak bisa bangun dari tempat tidur, berak kencing di tempat tidur. Punya anak 6, 6-6-nya enggak ngurus. Allahu Akbar. Kemana anaknya? Mengapa begitu mudah anak melupakan orang tuanya? Zaman sekarang ini Pak, kambing lebih berharga daripada manusia. Buktinya apa? Coba bapak-bapak hilang kambing di kandang. Bikin pengumuman, Bapak Ibu saya kehilangan kambing 3. Yang menemukannya silahkan ambil sendiri. Berebut sedesa Banjaran cari kambing Pak. Coba Bapak Ibu kalau hilang orang tua, Bapak Ibu mamaku hilang. Dari kemarin gak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Gak mau Pak, gak mau. Ini fakta ini. Betapa kambing lebih berharga daripada manusia. Makanya Mbah Suwarti itu bikin saya nangis Pak. Ada videonya di YouTube. Anaknya mengabaikan, anaknya melupakan. Padahal tidak pernah ada kita kan tanpa orang tua. Gini pun dari mana kita lahirnya? Coba saya tanya panjenengan. Di sini ada nggak yang lahirnya dari batu Pak? Nggak ada. Atau nongol di gorong-gorong gitu. Yang maksud saya kalau lahirnya dari batu belah gitu ya. Atau nongol di got, wajar durhaka. Karena minumnya bukan air susu ibu, air got. Artinya ketika kita punya orang tua, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Padahal nggak rugi kok. Kita berbakti sama orang tua tuh nggak rugi. Karena begini orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Enggak rugi berbakti sama orang tua. Kadang-kadang begini nih buat yang masih punya orang tua. Buat anak-anak yang di sini yang masih ngurumat orang tuanya, ya termasuk saya Pak, masih punya ibu saya ini, jangan pernah abai kepada orang tua. Walaupun orang tua itu tidak akan pernah merepotkan anaknya, gila pengge. Tapi kadang-kadang orang tua itu hanya ingin diaku loh Pak, hanya ingin dihargai. Yang berangkatin saya haji ya Pak, itu orang kaya, tambah udangnya lebar, kaya raya, tapi dia nangis sama saya. Apa kata dia? Percuma punya anak pinter. Kalau saya tahu bakal begini tak goblokin satu lah kata dia. Lu ngapa Pak? Kata saya. Anaknya tiga-tiganya dokter semua, tapi sibuk dengan urusan masing-masing. Nggak ada yang peduli sama orang tua. Padahal orang tua ini nggak bakal ngerepotin, uang banyak duitnya kok. Sehat orang tuanya, tapi hanya ingin dihargai sebagai orang tua, hanya ingin dianggap oleh cucu-cucunya. Tapi tidak, 3 anaknya dokter sibuk, 3 mantunya cerewet judes. Ada nggak mantu judes zaman sekarang Pak? Banyak mantunya. Siapa itu ya? Allahu Akbar. Anak nggak ngurus, mantu judes. Cucu nggak tahu mana kakek mana nenek, nangis dia. Makanya saya setuju dengan penceramah yang dari pelawak itu Pak Akri Patrio, temannya Parto sama Eko itu loh Pak. Kan jadi penceramah kan. Kata Akri Patrio, anak jangan dipinterin semua, harus ada yang digoblokin. Kalau yang pintar-pintar nggak ngurus orang tua, sibuk merantau di kota. Tapi yang digoblokin, masukin pondok pesantren, pintar mimpin tahlil, itulah yang ngurus orang tua. Saya pikir iya juga ya.
Oleh karena itu pada kesempatan kali ini mudah-mudahan jasa Pak Purwadi bersama keluarga besar dan anak cucu almarhumah diganti Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Walaupun ibu saya berkata begini, tapi ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris ya Pak ya. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ini bahasa Inggris Kingston ini Pak. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Tak ulang lagi, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak saru, umak nangis siang malam. Ame anak lemah, ne anak esuke. Kalau anaknya senang, ibu nggak pengen minta, betul nggak kira-kira? Tapi kalau dikasih ya mau, asal jangan ditawarin. Anak sekarang ini payah ya Pak, nelpon dari Jakarta, mak masih punya duit? Masih nak. Cukup nggak mak? Cukup. Perlu nggak dikirim lagi? Nggak usah nak. Lo ngapain ngomong? Kalau mau kasih orang tua kasih saja, entah ada atau tidak, entah banyak atau tidak. Sebaliknya kata ibu saya, amu anak saru, umak nangis siang malam. Tidak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Setuju nggak kira-kira? Tak ulang lagi, tidak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu. Mohon maaf ya Pak, ngapura nggih. Setulus-tulusnya suami tidak akan tulusnya pol-polan. Ibu-ibu di dalam itu kalau masuk angin minta kerokin lakinya malah kena marah. Dulu waktu masih pacaran begayanya ngelamar sayangku. Sekarang pret, hilang sayangkunya. Enggak tulus sepenuhnya enggak. Begitupun dibalik Bu, Pak. Setulus-tulusnya istri masih tuluslah orang tua. Buktiin kalau panjenengan sakit. Sakitnya stroke bengek. Udah stroke bengek cerewet. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri waktu ngaduk teh sambil ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya. Nggak bisa mengalahkan ketulusan orang tua, itu nggak bisa. Makanya saya ingin ingatkan, selama masih ada orang tua, jangan abaikan. Nyesel kalau dia sudah nggak ada lagi nantinya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, malam ini kita hadir dalam takziah malam yang ketujuh. Mengapa kita jadi penting mendoakan orang mati itu? Dikarenakan ada sabda Nabi yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit, apabila beliau selesai menguburkan mayit, waqafa alaih, tinggal beliau, wa qala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini, wasalulahu takbir, dan mintakan untuknya kemantapan, fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121 dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya begini Pak, Nabi perintah kalau ada orang yang baru dikubur doakan. Lo ngapa didoakan? Karena dia sedang ditanya oleh malaikat. Nah doa kita ini membantunya agar mantap menjawab pertanyaan malaikat. Ini gunanya kita kumpul malam ini. Maka Imam Hambali ditanya, Syekh, berapa lama orang ditanya di kubur? Orang mukmin 7 hari 7 malam. Orang munafik 40 hari 40 malam. Orang kafir sampai datangnya kiamat nanti.
Makanya Imam Taus rahimahullah, ulama tabi'in terkemuka menyampaikan, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yustahabuna ayyut im'anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi, ditanyai di dalam kuburnya itu paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar selama 7 hari 7 malam itu sedekahlah makanan. Karena sedekah itu bisa menolong yang wafat meninggal dunia. Mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itulah sebabnya mengapa kita kumpul ada sedekahan. Saya lihat ke dalam udah menggunung beseknya itu, Pak. Subhanallah. Jadi jenengan jangan khawatir gak kebagian ya. Itu kayaknya masih turah itu, Pak. Kayaknya sih. Bapak Ibu rahimakumullah, ini besekan tidak haram sebagaimana yang dikatakan orang. Baik, ini biar lebih konkret lagi begini, Pak. Jadi diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia bertanya, "Inna ummi qad uftulitat nafsaha." Sesungguhnya ibuku mati ya Rasul. Walam tus, sebelum mati enggak ada pesannya, enggak ada wasiatnya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran, punya angen-angen, punya rasa-rasa, seandainya mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Apalah ajrun in tasaddaqtu anha, atau apa yang fauha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat kiriman pahala atau dapat manfaatnya bila aku bersedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Nah, siapa laki-laki ini, Pak? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya lagi sama Nabi, ayu sodakoti afdol ya Rasul? Apa sedekah yang utama ya Rasul? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Bapak-bapak udah dapat air minum? Alhamdulillah. Malam-malam ini anget ya Pak, dikasih teh, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air putih keluarkan. Kebeli yang kemasan, kasih yang kemasan. Enggak kebeli yang kemasan, air sumur direbus. Tambahin teh sama kopi. Gula habis, kopi enggak punya, teh enggak ada, ya sudah, air sumur biasa. Ustadz, kayu bakar basah semua, kompor gasnya habis. Ya sudah, air sumurnya enggak usah direbus, langsung tuangin ke gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti banyak yang enggak mau minum, takut anyang-anyangan. Tapi setahu saya Pak, yang bikin anyang-anyangan itu air yang kurang matang. Kalau mentah sekalian nggak apa-apa. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya kalau cuman itu mah sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa? Kata Nabi, fa'ita'amut ta'am, kalau kamu mampu hidangkan makanan. Maka di zaman Nabi Pak Ja'far meninggal, istrinya ngidang, nyembelih kambing. Makanya orang zaman dulu mah ngidang. Orang Lampung ngidang Pak. Semende ugan ngidang. Lo ngapa orang ogan Lampung nggak ngidang lagi? Ikut orang Jawa. Orang Jawa udah besekan. Ya karena begini, kalau anak kan nanya, Bi, itu yang takziah orang Jawa, orang Lampung. Lampung nah, anak tidur Pak. Coba kalau dijawab orang Jawa, nah jam 11 pulang, malam pulang ke Duren Pak. Bi, mana beseknya? Ditungguin sama anak. Makanya orang Lampung ikut orang Jawa juga sekarang. Artinya kalau satu besek Pak bisa berlima makannya itu. Tapi kalau ngidang cuma satu yang makan,
Hidangkan makanan. Ini saya mau dudukkan soalnya, karena di medsos sekarang ini banyak orang mengharamkan. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Ngomongnya. Saya nggak tahu siapa orangnya ya Pak, pengen ngejitak aja rasanya itu. Kok bisa gara-gara tahlilan disiksa? Gara-gara besekan disiksa? Ini perlu duduk soalnya. Yang diharamkan ulama itu bukan tahlilan, bukan besekan. Seandainya kita maksa, gara-gara besekan rumah kegade, kebun kejual. Kalau peribahasa orang tua zaman dahulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan memaksakan kehendak. Lagi pula zaman sekarang kan enak, banyak yang nyumbang. Ada rukun kematian. Di sini ada nggak Pak? Ada. Pakai sumbangan nggak? Sebulan berapa? Nggak ada ya. Kalau di Bandar Lampung itu sebulan 10.000 Pak. Jadi setahunnya 120.000. Itu aja ketiban ditagih protes. Saya ini nyumbang terus tapi nggak pernah dapat giliran. Dia pikir kayak orang hajatan kali ya. Allahu Akbar. Itu gunanya. Kalau yang meninggal ini orang nggak mampu, antisipasinya begitu. Nah yang sugih-sugih itu mestinya peka kan. Ini yang meninggal orang nggak mampu nih, nyumbangnya jangan sedikit, ge. Kadang-kadang kita ini nggak komit, Pak. Diundang orang hajatan nyumbang minimal gocap 50.000. Kalau ngundangnya di gedung kita datang isi amplopnya 500.000. Ketiban orang meninggal isinya 5.000. Ada yang cuma 2.000 nggak dikasih nama lagi. Begitu kenduren ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin. Nyumbang cuman 2.000 ngarep bawa besek. Ini kan antisipasinya. Tapi kalau yang meninggal itu ada, ingin sedekah silahkan. Anaknya ingin sedekah, cucungnya ingin sedekah, bagus. Apalagi kalau orang kaya Pak. Bandar Lampung kan kalau orang kaya begitu modelnya. Pernah ada mantan bupati meninggal. Semua yang takziah dikasih cetakan terjemah Majmu' Syarif. Tebal itu kan, mahal. Satu aja dengan covernya tuh 50.000. Dikasih besek double. Biasanya yang double yang mimpin tahlil aja kan. Mbah Musinun aja yang double biasanya. Ini semua double. Ya karena orang kaya. Pesan beseknya berlipat-lipat. Kemudian dikasih sarung sama sajadah bapak-bapak. Ibu-ibu yang datang dikasih telekung sama kerudung. Begitu ngantri pamitan pulang, semua yang datang diamplopin. Saya sampai ngebatin kalau yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya Pak. Lo ngapa dilakukannya? Karena mampu kan? Karena mantan bupati, karena kaya. Silahkan, sedekah itu begitu. Makanya Nabi bersabda, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah buat orang mati. Jadi hadiah buat orang mati itu bukan kijing. Sering saya sampaikan, ngijing mah nggak ngaruh loh Pak buat orang mati itu. Apalagi gaya orang kota pakai papan bunga. Nggak ngaruh. Yang ngaruh itu doa dan sedekah kita semua. Doa dan sedekah anak cucunya sangat bermanfaat buat orang mati. Maka Umar menambahkan, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan kekal untuk ahli kubur selama 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan bertahan sampai 40 hari, 25 hari. Karena kalau di kitab itu ada salawe loh Pak. Di Banjaran ada nggak salawean? Coba Pak, sekali-kali kita bikin selawean buat nambah proyek ya. Nanti Ustadz Samiran proyeknya kan cukup jadinya. Syukur-syukur seminggu sekali orang mati ya Pak ya. Allahu Akbar. Sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan buat ahli kubur sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari alias 3 tahun.
Selanjutnya silakan ngehol saja setiap setahun sekali berdasarkan kemampuan dan kelonggaran, jangan dipaksakan. Ini lanjut gak kira-kira, Pak? Tanggung ya, dikit lagi ya. Kecilnya dikit lagi. Jangan lama-lama tapi ya. Yang selanjutnya, sedekah tidak harus berbentuk materi. Ada kalanya sedekah juga berbentuk amalan. Baca surat Yasin misalnya, tahlil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid 12 juz 24 nomor fatwa 327 menyatakan bacaan Quran, Yasin, tahlil, tasbih dan tahmid beserta zikir-zikir yang lainnya pahalanya bisa disedekahkan, dihadiahkan buat yang wafat meninggal dunia. Tahlil kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Bagusnya hatam 30 juz. Makanya Imam Syafi'i berfatwa, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'um minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanah. Alangkah baiknya dibacakan surat ayat tertentu dari Al-Qur'an, dan apabila dihatamkan semuanya itu lebih baik lagi, indahu, di samping kuburan. Bagusnya di kuburan. Kalau enggak di kuburan ya di rumah. Kalau Quran 30 juz kepanjangan, maka baca surat Yasin jadilah. Saya sering ditanya mengapa surat Yasin yang dibaca buat orang mati. Ngejawabnya begini, Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, 3221, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Hadisnya jelas, sudah ada ulama hadis yang mensahihkannya dan fatwanya jelas. Bagi kalau kita yang mau mengamalkan aman. Tapi yang nggak mau mengamalkan, yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Kita ini begini sajalah dalam hidup itu. Beda amal nggak apa-apa kok. Yang penting kita sama-sama la ilaha illallah. Agama lain kita juga kita hormati. Yang senang baca Yasin buat orang mati, monggo kerso amalkan. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa, ge. Yang penting jangan menyalahkan kami yang mengamalkan. Setuju tidak? Jangan ngopeni amalan orang. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat panjenengan amal panjenengan. Saya kasih perumpamaan kayak kita hidup bertetangga, Pak. Jangan ngopeni rumah tangga orang, openi rumah tangga kita sendiri. Ya, Pak ya. Maka ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Nggak setuju nggak kira-kira, Pak? Ini kan rumus kehidupan sebetulnya. Biarlah perbedaan pendapat, jangan merasa paling benar sendiri. Biasanya orang yang merasa paling benar sendiri itu, Pak, ya karena kata dalam tempurung, ilmu masih cetek, lamun cek orang Sunda mah orang pang-pang mah cenah. Pinter dia, hebat dia, jago dia. Itu yang berbahaya sebetulnya. Di atas langit masih ada langit. Kekayaan pengetahuan, perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar saja. Yang penting jangan saling menyalahkan, dan kita harus teliti. Ambil contoh, Indonesia ini lagi gegeran tentang perpres minuman keras. Ya, ya. Inilah kerjaan netizen Indonesia ini, Pak. Belum mengerti urusan main posting. Itulah netizen Indonesia. Bahkan kadang mohon maaf yang pinter-pinter. Padahal tanyalah sama yang geger itu, udah baca perpresnya belum dia? Apa sih isinya? Menolak legalisasi minuman keras. Tak kasih tahu kali panjenengan. Kit zaman biyen, Pak, minuman keras itu udah legal atas nama undang-undang.
Zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi legal. Belum ada presiden yang berani nutup pabrik minuman keras. Kecuali kalau saya yang jadi presiden. Mudah-mudahan saya jadi presiden ya Pak. Kalau saya jadi presiden, Pak Ahmad Hamzah Pak angkat jadi menteri dalam negeri Pak. Pengalaman sebagai kadesnya ini yang penting ini. Siapa yang memilih saya tapi ya. Mengapa saya perlu klarifikasi, kita nih jangan kagetan, jangan gegeran. Aslinya Pak, Perpres itu bahwasanya pemerintah membatasi investasi industri minuman keras hanya boleh di 4 provinsi. Provinsi Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Andaikan Perpres itu ditandatangan dan disahkan lalu dijadikan aturan, maka yang rugi bukan umat Islam, yang rugi semua pabrik minuman keras. Tutup semua pabriknya, kecuali cuma di 4 provinsi. Tapi karena kita udah kadang gegeran, sekarang pabrik minuman keras tertawa cekakan. Kita tuh nggak tahu isinya kan. Hanya dicabut oleh presiden takut blunder kan. Padahal isinya itu bukan melegalkan minuman keras. Wong udah legal dari sononya. Isi Perpres itu sebetulnya, peraturan presiden itu nggak bisa lagi Pak bikin minuman keras di Lampung, nggak bisa lagi di Jakarta, hanya boleh di 4 provinsi itu saja yang mayoritas penduduknya non muslim. Itu sebetulnya. Makanya penting kita ini jangan mudah percayalah. Misalnya ada berita di Facebook, Ustadz Suparman Abdul Karim dari Bandar Lampung pacaran sama Nisa Sabian. Ya jangan cepat geger Pak. Lihat dulu isinya apa di situ. Ini kita ini gampang gegeran, itu akhirnya kita sendiri yang repot kan. Kita sendiri yang rugi pada akhirnya. Baik, saya kembali lagi sedikit lagi yang ingin saya sampaikan terakhir. Di balik peristiwa wafatnya Nyai Supi Andariah, ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita pasti akan mati juga, betul. Ketiban beliau Pak, syukur alhamdulillah umur panjang. Kita kan belum tentu kan. Yang jelas umur yang panjang-panjang begitu mah nggak banyak lah, 1-2 saja. Umumnya umur umat ini baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70 tahun udah mati. Pak Purwadi berapa sekarang umurnya? 76, 73. Waduh, nggak lama lagi nih. Ngapura nggih Pak. Ya percayalah sama saya, nggak lama lagi nggak. Ya mau kesuwen sampai kapan itu Pak? Nggak bisa itu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kita pasti mati. Orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup lama di muka bumi ini. Itu orang yang tertipu. Padahal dunia ini bukan tempat kita. Tempat tinggal kita adalah di akhirat nantinya. Dan kita nggak akan bisa kabur dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati yang akan mengejar kalian semua. Makanya pilihan kita dalam hidup ini bukan lari dari kematian, tapi pilihan kita dalam hidup ini adalah memilih mati husnul khotimah. Bagaimana sih mati husnul khotimah itu? Begini Pak, lagi sholat mati. Kemarin di Jawa Barat ya Pak, lagi ceramah mati. Kiai Bukhari Amin dari Malang, asli orang Malang Pak, Ketua Rois Suriah PCNU Kabupaten Malang, meninggal sedang ceramah. Subhanallah. Saya juga mau lah Pak, lagi ceramah mati. Tapi jangan sekarang ya Pak ya. Kalau sekarang ini delanya masih kemudahan loh Pak. Nanti istri saya kawin lagi nantinya. Allahu Akbar. Ya namanya masih muda ya Pak ya.
Makanya bapak-bapak nggak enak lah punya bini cantik tuh. Karena kalau kita mati duluan banyak yang mepet. Makanya benar kalau kata kiai saya, kalau cantik terbatas. Umur 17 cantik jadi istri kita, 20 tahun kemudian jelek, Pak. Karena cantik ada batasnya. Apalagi brojol maning. Tapi nek elek kekel katanya, Pak. Bapak-bapak punya bini elek, pendek, melar, merongos, ireng misalnya. Itu kekel, Pak. 17 yo elek, 30 tahun ya elek, 40 tahun yo elek, 60 tahun yo elek. Nah, ketiban panjenengan mati muda. Nah, bini yang elek ini kekel, nggak ada yang kepengen, nggak? Percayalah sama saya, nggak ada yang kepengen. Jadi menjandanya betah, cenderung setia dengan suami. Karena nggak ada yang mepet. Coba panjenengan punya bini cantik, panjenengan mati duluan, banyak yang mepet. Minimal kepala desa loh, Pak. Ya, apalagi dana desa baru cair kan. Ya, anggap aja bantuan Covid kan gitu ya. Sabar, Mbak, sabar. Ini musibah, ikhlaskan suamimu. Memang bebanmu berat, anakmu 3. Tapi kamu nggak usah khawatir, ada abang kepala desa. Beres. Ada beres beneran itu. Subhanallah. Balik lagi Pak, husnul khotimah. Ada yang lagi ceramah mati. Tetangga saya di Waya Halim lagi sujud terakhir sholat subuh mati, meninggal dunia. Ustaz Sufyan lagi mimpin doa pas Rabbana atina fid dunya hasanah, wafat meninggal dunia. Ada qori lagi ngaji bahkan banyak wafat meninggal dunia. Subhanallah. Ada yang lagi khutbah Jumat jatah wafat meninggal dunia. Nah, kalau kita nggak bisa mati husnul khotimah, yang kelihatan banget kayak gitu, yang zahir ya, minimal kita memilih mati sudah bertaubat kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajal. Ya nangis Nabi. Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku bakal masuk neraka semua karena nggak sempat mereka bertobat. Ya sudah, kata Allah, pepetin setengah tahun. Jangan ya Allah, kata Nabi, karena ada di antara umatku itu yang sebulan sebelum ajal baru tobat. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah, umatku itu yang seminggu sebelum mati tobat. Kalau begitu, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi, karena ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Orang mana Muhammad? Orang Banjaran, kata Nabi. Tepatnya Dusun Tanjung Mas ya Pak Kadus. Gara-gara mendengarkan ceramah malam ini pulang tobat, besok mati ternyata Pak. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Kata Nabi, ya Allah, boleh nggak minta sekali lagi? Habis ini saya nggak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Baik, kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya, Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata beliau? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Mudah-mudahan kita sempat bertaubat sebelum kematian. Allahumma amin. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Yang punya HP agak bagus Pak, nonton ceramahnya di YouTube aja nanti ya. Tapi yang HP-nya jadul nggak bisa ya Pak. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.